Juragan 99 pernah jadi tersangka kasus penjiplakan desain dan pabrik bodong. Kenapa tak ditahan? Indra Kents dan Doni Salmanan sudah ditangkap polisi. Juragan 99 berikutnya. Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari kini telah diincar polisi. Kenapa? Bos Skin Scare MS Glow ini ternyata pernah terjerat kasus hukum. Kasus apa itu? Nama bos MS Glow Gilang Widya Pramana dan sang istri Sandi Purnamasari saat ini tengah menjadi sorotan. Hal itu berawal dari kasus investasi bodong hingga penipuan yang dilakukan Crazy Rich Medan dan Crazy Rich Bandung, Indra Kents dan Doni Salmanan. Banyak warganet yang mempertanyakan asal-usul harta kekayaan Presiden Arema FC dan istri yang selama ini dijuluki sebagai Crazy Rich Malang. Bahkan aktris sensasional Nikita Mirzani mempertanyakan asal-usul harta kekayaan milik Juragan 99 yang bernama asli Gilang Widya Pramana itu. Nikita Mirzani sangsi dengan kekayaan milik Juragan 99 dan Sandi Purnamasari yang hanya terkumpul dalam waktu 5 tahun saja. Bahkan ramai diberitakan Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana diincar Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Baris Krim Polri dengan sang istri Sandi Purnamasari. Jauh sebelum itu ternyata Gilang Widya Pramana pernah terseret kasus hukum pada tahun 2018 silam dengan sang istri Sandi Purnamasari. Kasus hukum tersebut soal kasus penjiplakan desain produk kosmetik hingga pabrik bodong. Melansir surya.co.id, Direskrimsus Polda Jatim Jawa Timur menetapkan 3 tersangka atas kasus penjiplakan wadah kosmetik. 3 tersangka tersebut merupakan pengusaha ternama di Jawa Timur. Ketiga pengusaha yang jadi tersangka yakni Sandi Purnamasari, warga Perum Komplek Greenwood Golf Indah Malang, Gilang Widya Pramana, asal Perum Komplek Greenwood Golf Indah Malang, dan William Junarta Santoso, warga Jalan Kuti Sari Indah Barat Surabaya. Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara Syarifuddin membenarkan berita tersebut. Kami sudah periksa semua pihak yang terkait dengan kasus ini. Sudah ada 3 tersangka. Barang bukti yang kami temukan cukup banyak, jelas Arman. Ia menjelaskan kalau pihaknya telah menyita puluhan ribu barang bukti berupa wadah kosmetik, mesin pembuat, komputer, dan sejumlah bukti lain yang terkait dalam kasus ini. Mereka diduga telah menjiplak desain wadah kosmetik tapi tak dilakukan penahanan. Hal ini lantaran ancaman hukuman dari kasus ini kurang dari 4 tahun. Pada tanggal 10 November 2021, MS Glow juga terkena kasus kepemilikan pabrik bodong. Gedung yang berfungsi sebagai pabrik itu dinilai telah melakukan pelanggaran perizinan. Sayangnya, kasus ini tak ada kelanjutan dari pihak kepolisian setempat. Kondisi ini sempat membuat warga Pasuruan yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Aksi untuk Transparansi Perda Keranda mempertanyakan komitmen polisi.